Pegang musangnya. Aduh. Maksudnya pura-pura digini-gini aja, gini loh. Ah, gini. Jangan dipegang beneran. Nah, gigit ya? Enggak nih. Jangan. Ketahuan. Halo, jumpa lagi dengan saya Diko dan juga Aldi. di Sawan Sayangi Hewan. Kali ini spesial ya kan, kalau biasanya di video Sawan tentang musang, saya kan biasanya bahas sendiri sama musang saya si Buna. Hari ini saya ngajak ponakan saya Aldi. Dia penasaran pengen lihat musang ya, tapi dia masih agak takut sih sama si Buna. Makanya saya ajak dia buat video biar dia pelan-pelan berani sama musangnya ya. Nah, di video kali ini saya ingin membahas tentang musang yang memakan benda asing ya. Karena saya ada baca di kolom komentar orang yang nanya kalau misalnya musangnya tiba-tiba makan benda asing, nah apa yang saya harus lakukan? Oke, nggak usah lama lagi, ayo kita bahas tentang hal ini bersama saya dan si Buna dan juga Aldi. Nah, sebagai hewan mamalia eksotis yang sekarang sudah mulai banyak dipelihara, musang ini kan sifatnya cenderung aktif dan suka mencoba hal-hal yang baru gitu kan. Dia itu gampang penasaran kan. Jadi, musang itu sebenarnya hewan yang suka explore, suka menjelajah. Kalau dia masih kecil, malah lebih parah dari itu. Pokoknya dia tuh suka main, nggak bisa diem. Nah, kayak sekarang si Buna tuh kan banyak bergerak dan mulutnya mangap-mangap terus. Dan saya juga sering lihat musang itu suka banget ya, misalnya ada benda-benda yang nggak pernah dia lihat, dia tuh deketin, dia endus-endus. Kadang kalau mungkin dimakan, nah itu bisa dimakan sama musang benda asingnya kan. Sebenarnya pencegahan terbaik yaitu kita tuh kayak menjaga biar musang kita itu nggak makan benda asing ya. Cuma ini kan susah dilakuin, apalagi kalau misalnya musang kita lepasin di halaman rumah gitu kan. Nah, nggak mungkin kan kita lihat 24 jam. Nah, jadi pasti ada resiko dia tuh makan benda asing kan. Tapi ada beberapa benda asing yang dimakan musang itu bagus ya. Contohnya kayak rumput. Nah, rumput atau daun ya, daun-daun pohon-pohon kecil gitu atau tanaman kecil gitu. Nah, itu bagus, itu aman karena biasanya musang makan rumput atau daun itu dia tuh merasa pencernaannya itu nggak lancar gitu loh. Jadi dia makan itu ya mirip seperti kucing biar pas dia pup sisa-sisa pencernaan yang buat perut musang nggak nyaman itu keluar beserta rumput atau daunnya. Jadi kalau musang makan daun sama rumput, nah itu nggak apa-apa sih kan, itu normal kok. Tapi kalau dia makan benda asing kayak kayu atau biasanya plastik gitu atau kain, nah itu harus kita perhatikan ya, karena kalau nggak kita perhatikan bener-bener, musangnya tuh terasa kesakitan, nah itu fatal banget sih buat musang. Nah, hal yang pertama yang agan bisa lakukan, misalnya musang agan itu makan benda asing, yaitu cepet-cepet buka mulutnya. Nah, kalau sudah dibuka mulutnya, kita lihat apa masih ada benda asing di kerongkongan dia. Kalau masih ada, agan bisa coba ambil. Kalau misalnya bendanya itu nggak terlalu jauh dari mulut musang, nah pakai tangan bisa. Atau kalau udah agak masuk tapi masih kelihatan, itu bisa menggunakan pinset gun. Karena yang paling aman kita keluarin aja daripada dia di pencernaan musang. Nah, resikonya itu bisa membuat musang kita itu tersedak kan. Tapi kalau misalnya benda asing di mulut musang itu udah benar-benar masuk, pas kita intip nggak ada, nah berarti kan sudah dicerna sama musang kan di dalam perut musang. Hal yang bisa kita lakukan yaitu kita observasi kan. Biasanya kalau benda asing itu aman di perut musang, besoknya udah keluar berbentuk benda asing itu. Karena saya pernah pengalaman musang saya si Bim Bim itu, dia makan benda asing, besoknya dia keluar gan. Itu biasanya kalau Bim Bim dulu makan kain ya sama potongan kayu. Nah,
Kalau misalnya nggak ada tanda-tanda yang aneh, musangnya tetap normal, makannya lancar, dia tuh nggak lemes atau kelihatan kayak tersedak atau cegukan gitu, nah berarti benda asingnya sudah pasti bisa dikeluarkan lewat pup musang ya. Ih, takut. Sini lagi. Sini, ngapain ketakutan? Dia gigit tanganku kok, bukan tanganmu. Hal yang satu-satunya bisa kita lakukan kalau misalnya benda asing masih di perut musang, yaitu kita kasih minum yang banyak kan. Karena untuk kayak daya dorong perut musang biar cepet keluar gitu loh benda asingnya. Pokoknya selama nggak ada tanda-tanda kayak musangnya mencret, lemes, atau nggak mau makan atau tersedak, nah itu nggak ada hal yang perlu dikhawatirkan sih. Biasanya sehari 2 hari akan keluar di pup musang kita benda asingnya itu. Cuma kalau misalnya musang kita makan benda asing di siang hari kan, di sore atau malamnya musang itu terlihat lemes, misalnya udah nggak nafsu makan gitu, atau kayak pengen mengeluarkan benda kayak tersedak gitu, nah cara satu-satunya yang bisa kita lakukan yaitu bawa ke dokter hewan kan. Karena kalau udah urusannya benda asing di badan musang itu orang awam kayak kita nggak mungkin bisa kan. Cuma dokter hewan yang ngerti apakah harus dikasih tindakan medis seperti apa, atau yang paling parah itu biasanya dioperasi sih kan, dikeluarin secara paksa dari perut musang kan. Karena nggak cuma musang ya, hampir semua hewan makhluk hidup kalau dia makan benda asing yang nggak bisa dicerna tubuhnya, itu memang akan berbahaya buat musang kan. Kecuali kalau memang benda asingnya bisa keluar lewat pup dengan aman, nah itu baru kita bisa tenang sih kan. Oke, mungkin sekian dulu video dari saya tentang gimana sih cara mengeluarkan benda asing pada musang. Ya, intinya di video ini adalah yang paling bagus, kita itu harus mencegah aja ya kan. Karena kalau tiba-tiba benda asing yang masuk itu nggak bisa keluar, itu fatal banget sih buat musangnya. Karena dia akan merusak organ dalam musang, dan kalau bagian dalam badan musang yang sakit itu kan buat orang awam susah banget kan kita ngobati. Beda sama luka di bagian luar badan musang, itu kan masih lah bisa kita obati gitu, lebih simple penanganannya gitu loh kan. Tapi kalau musang agan habis makan benda asing langsung dia kelihatan lemes, mencret, pokoknya tanda-tanda nggak bagus buat musang, cepet-cepet aja dibawa ke dokter hewan. Ya memang sih ini jawaban yang simple ya, dan nggak semua orang bisa, tapi mau gimana lagi kan, kalau agan memang sayang sama hewannya ya bawa ke dokter hewan, itu yang paling bagus sih kan. Oke, sekian video dari saya hari ini. Kalau suka sama video ini jangan lupa like dan juga subscribe. Nantikan video terbaru dari musang karena saya akan upload tentang hewan setiap hari Jumat. Kalau ada pertanyaan atau mau nambahin langsung aja komen di bawah. Nanti pertanyaan bagus pasti saya buatin videonya. Sekian dari saya dan si Buna yang suka gigit, tadi barusan baju saya digigit. Salam hewan lestari. Bersama saya Buna dan juga Aldi. Aldi si penakut.